Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang mata kuliah SDP, yaitu Template Method Pattern. Next. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri sebagai moderator, dan juga ada Salina, Raihan, Devi, dan juga Novel. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep dari template method. Jadi, template method ini adalah pola desain yang menentukan alur utama atau template dari suatu algoritma di superclass. Jadi, sedangkan beberapa langkah tertentu itu dapat diubah oleh subclass tanpa mengubah urutan proses keseluruhannya. Di next. Selanjutnya ada fungsi dari template method ini. Jadi yang pertama yaitu sebagai algoritma umum dengan variasi. Jadi untuk menangani algoritma yang memiliki struktur sama namun berbeda di beberapa langkahnya, sehingga subclass dapat menyesuaikan bagian tertentu tanpa mengubah alur utamanya. Lalu fungsi yang kedua yaitu reusabilitas dan mengurangi duplikasi. Jadi untuk memusatkan langkah-langkah umum di satu tempat atau abstract class, sehingga kode tidak perlu ditulis berulang-ulang di setiap subclass. Selanjutnya ada fungsi yang ketiga yaitu untuk menjaga struktur. Jadi untuk memastikan urutan langkah algoritma itu tetap konsisten sekaligus memberi fleksibilitas pada bagian-bagian tertentu yang boleh diubah oleh subclass. Analogi dari template metode ini yaitu pembangunan rumah massal. Jadi misalnya developer itu memiliki desain rumah dasar yang digunakan untuk semua rumah. Jadi ini desain rumah dasar ini seperti template method yang menjadi kerangka utama algoritma. Kemudian ada bagian yang bisa disesuaikan, misalnya bagian seperti warna cat, jenis pintu, kemudian ada model jendela, dan jenis atap. Itu merupakan subclass yang mengubah beberapa metode tertentu. Jadi prosesnya ini tetap sama, jadi semua rumah akan tetap dibangun dengan urutan yang sama, misal dari urutan fondasi, dinding, atap, kemudian instalasi listrik, dan finishing, walaupun ada variasi desain seperti warna tembok, jadi urutannya tidak berubah. Nah, ini sama dengan template method yang menjaga struktur algoritma ini tetap konsisten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk masalah. Di sini ada sebuah aplikasi data mining, menganalisis dokumen perusahaan dalam berbagai format. Misalnya ada PDF, Doc, CSV. Nah, di mana setiap format memiliki class tersendiri. Nah, seperti ini. Nah, setelah berkembang ditemukan bahwa ketiga kelas tersebut ini memiliki banyak kode yang hampir identik pada bagian pemrosesan dan analisis datanya. Nah, di sisi klien, kode dipenuhi banyak kondisional, if atau else, untuk menentukan class mana yang digunakan sesuai format dokumen. Nah, jika ketiga kelas memiliki base class yang sama, duplikasi kode bisa dihilangkan dan kondisional bisa digantikan dengan polimorfisme. Untuk solusinya, mencegah algoritma menjadi step. Dan proses data mining dipecah menjadi beberapa langkah steps. Alur pemrosesan yang sama ditempatkan dalam template method pada base class. Ada dua jenis steps. Pertama ada abstract steps, itu digunakan untuk proses yang berbeda pada tiap format dokumen. Lalu ada optional steps, ini digunakan untuk proses yang sama dan memiliki implementasi default. Sebenarnya subclass mengoverride steps. PDF data miner hanya mengoverride langkah yang bergantung pada format PDF. Langkah umum seperti analisis data dan pengiriman laporan tetap menggunakan base class. Untuk strukturnya, nah di sini ada abstract class. Ini mendefinisikan template method dan urutan proses algoritmanya, dan juga menyediakan steps berupa metode abstrak atau implementasi defaultnya. Nah, selanjutnya ada concrete class, mengoverride steps yang diperlukan sebagai kebutuhan.
tidak dapat mengubah template metode yang telah ditetapkan. Untuk cara kerjanya, saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih. Untuk cara kerja template method ini yang pertama menentukan kerangka algoritma. Nah, abstract class membuat template method yang berisi urutan langkah-langkah proses dan alur algoritma ditetapkan sekali untuk semua subclass. Jadi superclass yang menentukan aturan mainnya, nah subclass tinggal superclass yang menentukan aturan mainnya, lalu subclass tinggal mengikuti urutan yang sudah ditentukan. Yang kedua, komunikasi antar komponen. Nah, subclass mengimplementasikan atau mengoverride langkah yang berbeda dan setiap subclass dapat menyesuaikan proses sesuai kebutuhannya. Jadi meskipun alurnya sama, tiap subclass bebas mengisi langkah-langkah tertentu dengan caranya sendiri. Yang ketiga, pengaturan oleh mediator. Nah, klien memanggil template method pada objek subclass, lalu template method menjalankan seluruh langkah sesuai urutan yang telah ditentukan. Nah, jadi klien tidak perlu tahu detail tiap langkahnya, cukup panggil aja satu metode, semua langkah berjalan otomatis secara berurutan. Boleh di next. Lalu kapan template method digunakan? Nah, yang pertama saat hanya beberapa langkah yang berbeda. Nah, digunakan ketika alur algoritma sama, tetapi beberapa langkah perlu disesuaikan dan subclass dapat mengubah langkah tertentu tanpa mengubah struktur utama. Jadi cocok saat kita punya proses yang hampir identik di beberapa kelas, tapi ada 1-2 langkah yang berbeda. Yang kedua, saat beberapa kelas memiliki proses yang mirip. Nah, cocok jika beberapa kelas menjalankan algoritma yang hampir identik dan perbedaannya hanya pada sebagian kecil proses. Nah, daripada menulis ulang kode yang sama berkali-kali, lebih baik dipusatkan di superclass. Yang ketiga, saat ingin mengurangi duplikasi kode. Nah, langkah yang sama dipusatkan dalam superclass sehingga mempermudah pemeliharaan dan pengembangan kode di masa depan. Boleh di next. Lalu kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, klien hanya dapat mengubah langkah tertentu tanpa mengubah struktur utama algoritma. Lalu mengurangi duplikasi kode dengan memindahkan proses yang sama ke superclass. Jadi kode lebih bersih dan efisien karena tidak ada pengulangan yang tidak perlu. Lalu untuk kekurangannya, fleksibilitas subclass terbatas oleh kerangka algoritma yang telah ditentukan. Nah, jadi subclass tidak bisa keluar dari alur yang sudah ditetapkan superclass meski ada kebutuhan yang berbeda. Lalu kekurangan selanjutnya berpotensi melanggar list scope substitution principle jika subclass mengubah perilaku yang diharapkan. Nah, jadi kalau subclass terlalu banyak mengubah perilaku, itu bisa merusak konsistensi sistem secara keseluruhan. Lalu kekurangan yang terakhir, semakin banyak langkah dalam template method, jadi semakin sulit kode untuk dipelihara. Next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Ya, jadi untuk diimplementasinya di sini studi kasusnya template method pattern pada sistem ETL, extract transform load. Di kelas data processor itu nanti ada kelas namanya data processor, dia bertindak sebagai template yang mengatur urusan proses pemrosesan data. Nah, ini dia yang khusus lah ya. Jadi untuk proses-proses khusus yang emang tiap data beda itu diurus masing-masing gitu. Nah, ini terus ada lagi implementasi yang digunakan itu meliputi CSV processor sama JSON processor. Nah, dua format file ini dia kan beda. Nah, nanti masing-masing dia itu ada prosesnya masing-masing yang nggak bisa dibikin proses globalnya gitu. Terus saat CSV dipilih, sistem membaca data dari file, kemudian memisahkan data berdasarkan format CSV, habis itu data yang telah dibaca kemudian diubah menjadi objek internal yang seragam gitu. Jadi soalnya di Java tuh kan ada namanya objek internal ya. Jadi apapun data yang masuk nanti diubah supaya bisa dibaca sama Java. Di situ sistem menyimpan hasil transformasi ke dalam database, ya hasil transformasinya disimpan ke database itu biar siap dibaca. Habis itu proses selesai, sistem mengirimkan notifikasi bahwa data berhasil diproses dengan template method pattern. Setiap jenis data memiliki implementasi berbeda tanpa mengubah alur utama pemrosesan. Next.
Nah, ini untuk kodenya, jadi ini yang saya bilang di awal yang masing-masing cuma proses buat masing-masing prosesnya gitu. Jadi ini ada CSV data processor. Dia khusus kalau buat CSV ada proses namanya baca file, terus ada parsing data. Ini khusus buat CSV-nya karena tiap data punya cara baca yang berbeda dan juga cara parsing yang berbeda. Makanya di sini bikin 2 kelas gitu ya, namanya baca dan parsing data. Next. Nah, ini juga sama, JSON data processor juga ada khusus sendiri ya, namanya baca file sama parsing data sendiri untuk JSON-nya sendiri gitu ya. Terus ditambahin kirim notifikasi, itu kalau misalkan JSON-nya itu dia bukan JSON gitu ya, dia bukan JSON, makanya nanti dia ngirim notifikasi lain buat CSV-nya. Next. Nah, ini data prosesornya. Nah, ini proses yang dibilang di awal, kalau misalkan daripada bikin proses yang berulang-ulang ditulis terus-menerus gitu ya. Jadi untuk proses yang sekiranya global, kayak misal di luar dari baca file dan parsing data, itu dibikin di kelas yang ini. Coba next. Ini kan ada simpan data ke database, next. Nah, ada simpan data ke database, kirim notifikasi. Nah, ini masing-masing proses yang emang dari 2 jenis file tadi yang CSV sama JSON itu masing-masing ngelakuin hal yang sama gitu. Jadi daripada nulis proses simpan ke database, kirim notifikasi ke kelas yang tadi, yang CSV data processor sama JSON data processor berulang-ulang, nah dibikin kayak gini. Next. Nah, ini mainnya, jadi ini cuma buat apa ya, demo aja nanti sih, kayak kalau misalkan kita proses CSV hasilnya gimana, terus proses JSON hasilnya gimana. Next. Nah, ini juga sama. Next. Nah, ini nanti outputnya kayak gini. Jadi sistem ETL ya. Jadi misal kita lakuin proses file CSV nih, ya, proses laporan file CSV. Ketika kita coba CSV, misal kita klik 1 nih, kan dia langsung jalanin proses file CSV. Nanti kita masukin nama path-nya, misal sales_january.csv gitu ya. Nah, nanti dia outputnya itu membaca file CSV, memisahkan data berdasarkan koma, mengubah data teks menjadi objek internal, menyimpan data yang sudah ke dalam database. Nah, ini kan kalau CSV gitu prosesnya ya, dia baca file CSV-nya dulu, terus memisahkan data berdasarkan koma, di situ ngubah data teks menjadi objek internal. Nah, itu prosesnya CSV yang tadi di kelas terpisah, itu masuk juga tuh prosesnya gitu. Jadi misal buat proses CSV ada 5 proses, tapi 2 kita yang khusus buat CSV kita pisahin, 3-nya yang proses yang dilakuin sama JSON sama CSV barengan itu masuk juga gitu prosesnya di sini, diproses juga. Coba next lagi. Nah, ini demonya ya. Coba kita share screen. Oke, jadi gini ya, kita cuma perlu 4 buah kelas dan 1 buat runningnya. Ini CSV data processor, isinya cuma begini aja. Ini untuk proses CSV-nya. Terus ini juga, ini data processor untuk proses yang dilakukan berulang. Ini simpan ke database, kirim notifikasi, itu masuk data berulang ya, atau proses data berulang. Ini JSON, ini template-nya. Gitu. Coba kita run. Oke, jadi ini misal kita coba laporan file CSV. Sales.csv. Nah, ini prosesnya dia begini. Ya, jadi untuk ngubah objek terus nyimpen data itu dilakukan juga gitu, walaupun di kelas yang CSV data processor ini kita cuma
baca file sama parsing data aja gitu. Terus mana lagi sih? Situ misal yang kedua JSON dia juga sama. Data.json. Nah, ini JSON juga dia membaca struktur pohon JSON-nya. Karena JSON berbentuk struktur pohon, habis itu visualisasi JSON menggunakan library JSON Jackson. Ini prosesnya. Nah, nyimpen datanya ini dia tetap jalan. Sama kayak yang ini. Itu. Jadi itu untuk demonstrasinya. Mohon maaf, mungkin segitu yang bisa saya presentasikan. Bentar, saya off screen dulu. Ya, mungkin lanjut ke rekan saya. Terima kasih. Baik, berikut tadi sudah dipaparkan tentang template method pattern. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.